Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Guru dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4, yaitu bab 3 tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Indonesia adalah negeri yang penuh dengan keragaman. Negeri majmuk yang terdiri dari aneka ragam agama, suku, warna kulit, bahasa, dengan kekhasan masing-masing. Saling menghormati serta menghargai adalah modal paling utama dalam hidup yang damai. Keragaman merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari serta merupakan sunatullah. Sunatullah adalah hukum alam, yakni hukum yang ditetapkan Allah guna mengatur ciptaannya. Keragaman sebagai sunatullah yang merupakan ketetapan Allah terhadap alam semesta. Perlu anak-anak ketahui bahwa di negeri Indonesia ini terdapat berbagai bangsa besar yang ada dan hidup di negeri kita. Misalnya bangsa Arab, Melayu, Cina, serta Eropa. Negeri kita ini juga dihuni berbagai aneka ragam suku yang mempunyai ciri khas sangat unik, bahasa, pakaian, makanan, karakter, dan adat. Berbagai macam suku juga ada di Indonesia. Di antaranya ada suku Jawa, Betawi, Sunda, Ambon, Dayak, Bugis, dan Madura. Begitu juga dengan agama yang dianut oleh penduduk Indonesia. Ada Kristen, Islam, Hindu, Katolik, Buddha, serta Konghucu. Ajaran kebaikan pada Islam serta selain Islam. Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya kebaikan pada Islam yaitu akhlak yang mulia, yaitu berperilaku baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, dan juga alam semesta. Kebaikan tidak hanya kita kenali dalam agama Islam saja, namun dikenal pula pada agama-agama yang lain. Setiap ajaran agama pasti mengajarkan pemeluknya agar dapat saling hormat menghormati, membantu kalangan yang lemah, berbuat baik terhadap kalangan tua, memiliki sikap lemah lembut, serta cinta kedamaian. Agama apapun melarang perbuatan merugikan kalangan lain, misalnya berbohong, mencuri, menipu, berkhianat, serta berbuat lainnya. Saling menghormati serta menghargai kalangan yang berbeda agama. Nah, anak-anak, saat berteman, kalian semuanya tidak boleh pilih-pilih karena adanya perbedaan di antara kalian semuanya. Perbedaan agama, suku, serta lainnya bukan suatu penghalang agar dapat mewujudkan persaudaraan. Persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama manusia, serta persaudaraan sesama bangsa. Karena keragaman sebagai satu keniscayaan atau sunatullah serta anugerah yang harus kita syukuri dan menjadi kekuatan agar dapat terus maju bersama. Sikap yang terbaik pada keragaman serta perbedaan merupakan saling menghargai serta menghormati yang dikenali dengan toleransi. Toleransi diwujudkan
dengan memberi kebebasan terhadap orang lain, mengakui hak setiap individu, hormati keyakinan orang lain, serta saling memahami dan mengerti. Toleransi dan batasannya. Anak-anak hebat, perlu kalian tahu bahwa di dalam toleransi antar umat beragama terdapat batasannya, yaitu jangan sampai mengorbankan prinsip keyakinan atau akidah agama. Dikisahkan suatu hari kaum musyrik Mekah tawarkan cara yang damai terhadap Nabi Muhammad SAW. Mereka mengusulkan agar Nabi Muhammad SAW bersama umatnya mengikuti keyakinan mereka, serta mereka pun akan mengikuti keyakinan umat Islam. Kami sembah Tuhanmu, hai Muhammad, setahun, dan kamu sembah Tuhan kami setahun. Jika agamamu benar, kami mendapatkan keuntungan, karena kami pun menyembah Tuhanmu. Serta apabila agama kami benar, kamu pun mendapatkan keuntungan. Rasulullah SAW menolak usul kalangan musyrik, karena tidak mungkin masuk akal jika terjadi penyatuan agama. Tidaklah mungkin jika perbedaan-perbedaan di antara perbedaan agama disatukan pada hati seseorang yang begitu ikhlas pada agamanya. Peristiwa tersebut menjadi sebab turun Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Contoh toleransi Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan orang paling perhatian pada keadaan pengemis tua dari Yahudi yang tinggal di suatu sudut pasar Madinah. Setiap hari beliau selalu datang menyuapi pengemis ini. Selain usia yang telah tua, ia pun tidak dapat melihat atau tunanetra. Setiap Nabi Muhammad SAW datang untuk menyuapinya, pengemis Yahudi tersebut selalu memanggil Muhammad sebagai orang yang jahat serta harus dijauhi. Suatu hari, Yahudi tua itu terkejut sekali saat tangan biasanya menyuapinya itu berbeda. Tangan tersebut merupakan tangan dari Abu Bakar As-Siddiq yang ingin mengikuti jejak Rasul dalam berbagai hal. Saat itu, pengemis dari Yahudi ini mendapat kabar bahwasanya selama ini tangan yang menyuapinya sudah tiada, yaitu tangan Rasulullah SAW. Anak-anak yang soleh, sikap toleransi Rasulullah SAW juga dicontohkan dalam suatu kisah bahwa suatu hari Rasulullah SAW menjumpai rombongan membawa jenazah lewat di hadapannya. Nabi Muhammad SAW akhirnya berdiri untuk menghormati. Sahabat beliau pun secepatnya memberitahu menggunakan nama seperti protes. Itu jenazah orang Yahudi ya Rasul. Bukankah ia pun manusia? Jawab Rasulullah SAW. Dengan jawaban demikian, Rasul seolah mengingatkan kita semua
dan sahabatnya bahwasanya setiap siapapun pantas mendapatkan penghormatan tanpa melihat status sosial serta agamanya, bahkan saat manusia tersebut sudah meninggal dunia. Anak-anak yang baik, mari kita hidup rukun dan damai dalam keberagaman. Jadikanlah keberagaman menjadi sunatullah dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Mari kita syukuri dan jadikanlah keberagaman untuk pemersatu bangsa dan negara. Satu-satunya bangsa yang dibangun oleh banyak suku, agama, dan budaya hanyalah Indonesia. Untuk itu, mari kita rawat kebinekaan dengan saling menghormati dalam keberagaman. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.